Presiden terpilih Prabowo Subianto kurang dari 24 jam akan dilantik menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Masa transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto terasa damai dan mulus. Ya, momen bersejarah pun terekam jelas di Istana Kepresidenan. Lantas seperti apa kisah dan cerita dari putra sulung Presiden B.J. Habibie, Ilham Habibie, yang pernah tinggal di tempat yang penuh nuansa kebangsaan? Kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama dengan Ilham Habibie yang merupakan putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie. Selamat petang, Pak Ilham. Assalamualaikum. 7675. Ya, kita sudah tersambung bersama dengan putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Ilham Habibie, yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Jelas semua putra putri Presiden Republik Indonesia punya kesan yang mendalam selama tinggal di Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan kita tahu bersama pemirsa ada Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Kantor Kepresidenan banyak mungkin cerita-cerita dan juga nuansa yang dirasakan oleh keluarga Presiden ya. Iya betul sekali. Kita sudah tersambung langsung bersama dengan Bapak Ilham Akbar Habibie yang merupakan putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie. Selamat petang Pak Ilham. Assalamualaikum. Enggak, sedikit pun enggak ada. Pak Ilham, selamat petang. Baik. Sambil kita masih terus memperbaiki komunikasi tentunya dengan Pak Ilham Akbar Habibie yang merupakan putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie, kita juga tentunya ingin mengetahui bagaimana kemudian kisah dan juga cerita dari keluarga, tepatnya adalah putra sulung dari Presiden B.J. Habibie, yang diketahui pemirsa, Bapak Ilham Habibie ini pernah tinggal sebelumnya di tempat yang penuh nuansa kebangsaan, dan apalagi kita tahu, kita sudah melihat ya Andro ya, bagaimana transisi kepemimpinan yang dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemudian menuju Prabowo Subianto, kita melihat sejauh ini berjalan secara mulus, lancar dan juga aman. Alhamdulillah, kita ingin mendengar secara langsung sebenarnya bagaimana kesan, bagaimana cerita di balik dinding Istana Kepresidenan, karena Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di Republik ini pada Mei tahun 1998 hingga Oktober 1999. Apakah sudah tersambung dengan Bapak Ilham Akbar Habibie? Assalamualaikum, Pak Ilham. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam Pak Ilham. Pak Ilham, ini kita melihat ya bagaimana kemudian transisi kepemimpinan ini berjalan dengan mulus, lancar dan juga aman Pak Ilham. Bagaimana Pak Ilham melihatnya? Iya, memang pada bulan Mei tahun 98 ini semua hal bergulir dengan begitu cepat. Saya ingat waktu itu saya kebetulan tidak berada di Indonesia, saya berangkat ke Eropa karena saya waktu itu kerja di perusahaan PT Dirgantara Indonesia sebagai salah seorang direkturnya. Jadi saya ada tugas di luar negeri di Eropa. Jadi waktu saya berangkat tidak ada antisipasi sama sekali mengenai peralihan itu, dan saya dikasih tahu waktu saya memang karena udah malam di Eropa, jadi saya tidak tahu bahwasanya itu terjadi, baru tahu waktu saya bangun dan melihat berita itu di TV. Jadi setelah itu saya langsung balik ke Indonesia, dan ya setelah itu, tapi saya tidak hadir pada pelantikan Bapak karena saya masih di Eropa waktu itu. Pak Ilham, kami yakin Bapak sejak kecil berada di luar negeri tanpa mungkin birokrasi yang begitu administratif. Tapi tiba-tiba ketika ayahanda, Presiden Habibie, kemudian dilantik dan tinggal di istana, punya cerita atau pengalaman seru seperti apa Pak Ilham Habibie? Ya, pertama Bapak selaku Wakil Presiden dan juga Presiden tidak pernah menetap di istana. Tidak pernah. Kita selalu, ada Bapak selalu tetap menetap di rumah pribadi Bapak di Jakarta. Kita memang ada tradisi waktu itu
satu kali dalam 1 tahun, itu malam dari tanggal 16 Agustus ke tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, satu keluarga menginap di Istana Merdeka. Karena itu adalah tradisi yang sebetulnya saya kira dimulai oleh Pak Harto, dan kita melanjutkan. Jadi kita sekali setahun menginap di situ, tapi lain malamnya selalu di rumah masing-masing. Jadi Pak Harto di Cendana dan Bapak di Patra Kuningan. Ya itu saya kira kita lanjutkan. Jadi pengalaman, tapi dengan itu tentu ada di istana, tapi hanya sebatas 1 malam saja sebagai keluarga. Tapi Bapak tentunya tiap hari ngantor di situ, di istana. Baik, Pak Ilham, di saat almarhum Bapak Habibie ini menjadi presiden, seperti apa Pak persisnya pengaruhnya untuk seorang Ilham Habibie, tepatnya dalam kehidupan sehari-hari Pak? Iya, saya kira yang paling dirasakan, karena saya kan waktu itu seperti saya tadi sudah sampaikan, saya bekerja sebagai profesional, sebagai salah satu direksi di PT Dirgantara Indonesia. Jadi pekerjaan saya tentu saya lanjutkan. Jadi saya tetap saja bekerja di situ seperti semula, tapi yang berubah sekali adalah pengamanannya. Tiba-tiba saya ditemani oleh begitu banyak pas pampres, ada walprinnya dan sebagainya. Dimanapun saya pergi, ya tentunya saya didampingi, karena ada risiko yang memang harus dihadapi, karena merupakan bagian daripada keluarga presiden. Yaitu yang berubah secara drastis buat saya dan buat keluarga saya. Dan kalaupun saya harus ke luar negeri untuk menjalankan tugas saya selaku direktur, ya mereka ikut, atau paling tidak 1 orang gitu ya. Nah itu yang mungkin yang paling dahsyat buat saya yang berubah. Selain dari itu, ya memang saya adalah anak presiden dan tidak ada tugas khusus dalam kaitan kepresiden bapak saya. Jadi saya cuma menjadi anaknya, dan tentu kalau kita pulang ke rumah, kita ada kesempatan untuk berjumpa dengan bapak dan ibu, ya kita bicara-bicara dan ngobrol mengenai banyak hal, termasuk juga mengenai hal terkait dengan kepresidenan. Tapi tidak ada hal yang lain yang saya alami selain daripada itu, karena saya waktu itu yang masih tetap bekerja, masih tetap melanjutkan tugas saya selaku direktur, salah satu direktur di PT Dirgantara Indonesia. Pak Ilham Habibie yang namanya presiden kan jadi magnet tersendiri. Bapak mungkin punya cerita atau ada hal yang diistimewakan dibandingkan dengan teman-teman yang lain karena memang posisinya anak presiden. Ada perlakuan yang berbeda mungkin Pak Ilham Habibie? Begini, kita harus ingat masa kepresiden Bapak Habibie itu mungkin berbeda dengan banyak presiden lainnya, karena kita berada di satu krisis luar biasa, ya. Jadi Bapak selama kepresidennya itu memang harus super fokus kepada mengembalikan negara dan bangsa kita ke perjalanan yang benar, ya, karena kita mengalami adanya masalah besar sekali. Jadi yang saya rasakan adalah ya banyak tekanan sebetulnya, ya, karena begitu banyak masalah sekaligus yang dihadapi oleh kita semua, dan tentu Bapak berada di pusat daripada topan badai yang sangat besar itu waktu itu, dan alhamdulillah kita bisa lolos dari itu, karena memang kita semuanya, maksudnya sebangsa senegara dipimpin oleh presiden dengan kabinetnya, akhirnya bisa keluar dari kemelut itu. Tapi itu memang perlu adanya fokus yang besar, dan saya kira itu bukan kehidupan keluarga presiden seperti mungkin adalah di dalam bayangan banyak orang. Jadi sebetulnya ya kita berada dalam posisi, atau kalau kita melihat Indonesia itu sebagai kapal laut kita ini, atau kapal terbangnya berada dalam topan, jadi turbulensinya besar sekali. Jadi kita sebagai penumpang juga ikut mual gitu, kurang lebih kayak gitu. Karena itu kurang enak waktu itu menjadi bagian daripada kepemimpinan itu, karena memang kita sangat disorot dan banyak sekali tekanan dan beban ada di pundak Presiden Republik Indonesia waktu itu. Apalagi Bapak waktu itu tidak ada wakilnya, jadi memang Bapak seorang diri gitu ya. Ya. Oke, itu perjuangan yang tentunya cukup luar biasa Pak Ilham. Kita juga sempat mendapatkan informasi dari beberapa literatur dan juga buku Pak, bahwa disebutkan Pak Habibie ini luar biasa, bahkan disebutkan ini sempat 20 tahun menyicil rumah pribadi di Patra Kuningan. Itu seperti apa Pak ceritanya?
Nah, ceritanya rumah di Patakuningan itu adalah rumah dinas yang Bapak diberikan waktu Bapak menjabat sebagai Kepala Divisi Pertamina. Jadi Bapak itu menjadi Kepala Divisi Pertamina sebelum menjadi Menteri, ya. Yang kita kenal sebagai BPPT, cikal bakalnya adalah Divisi Teknologi Tinggi dan Aeronautika dari PT Pertamina. Nah, itu dijadikan sebagai PPPT kemudian, dan sebagai Kepala Divisi Pertamina punya hak untuk membeli rumah dinas yang diberikan, dan itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi selama 20 tahun mereka mencicil itu, dan kemudian setelah itu mereka milik rumah tersebut. Ya, itu adalah cerita di belakang rumah kami di Patra Kuningan. Pak Ilham Habibie, ini kurang dari 24 jam. Presiden Prabowo Subianto akan dilantik. Kemarin juga ratusan tokoh dipanggil, calon menteri dan juga calon wakil menteri. Bagaimana Pak Ilham melihat dinamika yang saat ini berjalan dengan mulus, dengan hikmat, seperti apa Pak Ilham? Saya kira satu hal yang perlu saya komentari di sini, saya lihat proses ini sangat baik dilaksanakan karena ada kemungkinan dalam waktu sangat singkat setelah Pak Prabowo dilantik dan juga Mas Gibran, kabinet udah kita kenal. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah siap kerja, jadi transisinya sangat singkat. Karena saya ingat di kepresiden sebelumnya tidak seperti ini, tidak semuanya dalam waktu sekejap seperti ini udah siap. Jadi ini berjalan dengan sangat terorganisasi dengan baik, dan saya kira kriteria yang telah diterapkan juga pasti memperhatikan tujuan dan visi misi daripada Presiden Prabowo ke depan. Jadi bahwasanya kita harus menjadi bangsa yang jauh lebih maju daripada saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lebih dari 8%. Kita juga harus memperhatikan nasib daripada rakyat kita, di mana kita akan insya Allah mendapatkan perhatian terhadap makan siang yang gratis itu. Kemudian ada juga hal terkait dengan melanjutkan proyek-proyek yang memang sudah dimulai di kepresidenannya Pak Jokowi dan lain-lain. Itu banyak sekali hal yang saya lihat itu memang kelanjutan dan juga kemajuan, sekaligus juga adanya tujuan yang insya Allah lebih baik, karena kita tahun 2045 kan mau jadi negara maju, Indonesia emas. Untuk mencapai hal tersebut kita memang harus mendorong dengan sangat amat ekonomi kita ke depan, dan peran utama dalam hal itu adalah di industri, dan itu saya kira yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh beliau. Oke, Pak Ilham sendiri apakah mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini sempat bertemu dengan Pak Prabowo, Pak? Atau mungkin terakhir kali bertemu dengan Pak Prabowo kapan, Pak? Apakah mungkin tidak lama setelah Pak Habibie meninggal? Seperti apa? Iya. Oh, yang terakhir saya ketemu dengan Pak Prabowo itu pas Lebaran di rumahnya di Kertanegara. Saya datang ke situ dengan istri dan anak untuk mengucapkan selamat Hari Raya, sekaligus mohon maaf lahir batin. Dan saya punya hubungan pribadi dengan Pak Prabowo sudah lama sekali sebelum Pak Habibie menjadi presiden. Sebelum Pak Prabowo masuk ke ranah politik, saya sudah mengenal baik dengan beliau, dan tiap kali kita berjumpa kita selalu ada percakapan yang sangat-sangat menarik, dan buat saya pribadi sangat memuaskan karena yang saya lihat kita nyambung gitu ya. Jadi kita cara berpikir dan juga interest kita, keyakinan kita itu ada banyak yang mirip. Mungkin karena latar belakang kita masing-masing juga mirip. Pak Prabowo juga lama di luar negeri, di beberapa negara. Saya di Amerika, tapi paling banyak di Jerman. Jadi kadang-kadang kita juga berbahasa Jerman satu sama lain. Saya masih ingat saya makan siang di rumah Pak Prabowo. Saya dijemput di pintu masuknya, dan beliau menyambut saya dalam bahasa Jerman. Saya baru tahu di situ bahwasanya beliau berbahasa Jerman. Tapi memang beliau belajar bahasa Jerman, memang dulu pernah sekolah di Jerman. Saya kira waktu menjadi aktif di Kopassus, ada pelatihan khusus dengan satu unit khusus di Jerman, dan disitulah Pak Prabowo belajar bahasa Jerman. Pak Ilham, keinginan dari Prabowo Subianto ingin membentuk kabinet Zaken, di mana para ahli profesional di sana, meskipun yang kita lihat banyak juga kalangan politikus yang diundang ke Kertanegara tempo hari. Kalau Bapak melihatnya, apakah kabinet ini akan terwujud dengan sejumlah kandidat yang sudah didatangkan oleh Prabowo, Bapak? Ya, saya kira begini, kalau kita membayangkan seluruh kabinet hanya Zaken saja,
tidak realistis. Semuanya juga politisi juga saya kira juga tidak baik. Perlu ada dua-duanya saya kira ya, karena memang bagaimanapun kabinet itu pasti ada unsur, ada elemen politiknya, dan di lain pihak juga ada elemen daripada kita harus mengerti substansinya dan juga memutuskan sesuai dengan keadaan dan dengan masalah yang kita hadapi. Untuk itu perlu orang yang punya kepakaran di bidang-bidang tertentu ya. Saya kira itu dua-duanya terwujud dengan komposisi kabinet saat ini, insya Allah. Nanti bagaimana yang masing-masing itu punya kinerja kerja itu kan akan dievaluasi oleh Pak Prabowo setelah sekian lama, dan kita tentu, dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwasannya evaluasi itu tentu akan diterapkan kepada semua menteri, dan kalau yang baik ya dilanjutkan, kalau ya tidak baik harus diganti suatu ketika, dan itu adalah kebijakan yang saya kira sangat tepat, seperti juga di organisasi pada umumnya atau di perusahaan atau dimanapun saja ya. Kalau kita mau maju, kita harus memberikan peluang untuk bekerja kepada orang yang terbaik yang memang bisa benar-benar memajukan bidang masing-masing, dan kita sebagai keseluruhan sebagai negara dan bangsa juga semakin maju. Baik, ini kurang dari 24 jam Pak Ilham, adakah mungkin harapan atau pesan-pesan secara spesifik yang mungkin ingin disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto? Ya, pertama saya ingin mengucapkan semoga sukses dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting sekali untuk kita bisa bekerja dan berjuang. Bahwasanya Pak Prabowo punya kepercayaan diri yang tinggi itu bagus, karena kita sebagai bangsa jangan kita berpikir kecil. Saya belajar dari ayah saya almarhum bahwasanya kita ini harus belajar berpikir dan bermimpi yang besar, karena kalau tidak kita akhirnya juga hanya menghasilkan yang kecil kalau kita tidak belajar berpikir dan bertindak dan merencanakan dan berjuang untuk sesuatu yang besar. Dan saya punya perasaan Pak Prabowo punya filosofi yang serupa. Kita harus belajar mimpi menjadi sesuatu yang besar. Harus ada keberanian, harus ada kepercayaan diri. Tentunya kita juga harus punya otokritik terhadap diri kita. Apakah kita mampu, apakah semua hal yang kita telah capai baik sesuai dengan rencana kita. Tapi itu adalah otomatis harus kita lakukan. Tapi tetap saja kita janganlah berpikir kecil, karena kita negara besar. Kita ini negara keempat besar sedunia. Kita ini punya kekuatan ekonomi yang sudah diprediksi menjadi kelima besar mungkin 20 tahun mendatang dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencapai itu kalau kita berpikir kecil? Nah, dalam hal itu saya kira ya saya punya impian mungkin mirip dengan impiannya Pak Prabowo. Terima kasih banyak putra Presiden ketiga Republik Indonesia, Bahrudin Yusuf Habibie. Bapak Ilham Akbar Habibie sudah bergabung di Kabar Petang dan juga berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah serta harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.